Konflik antara KPK dengan Polri menjadi tema utama yang diliput sekaligus dibahas oleh media nasional dalam sepekan terakhir. Dan untuk membahasnya pagi ini sudah hadir seorang narasumber di studio Berita 1 TV. Ada wartawan senior Kompas Budiarto Sambasi atau Mas Bas. Selamat pagi Mas Bas. Selamat pagi deh. Mas Bas, ini ada cicak versus buaya, cicak versus banteng atau apapun itu namanya begitu ya. Tapi ini konflik yang sudah bukan barang baru lagi. Siapa sebetulnya yang memegang bola panas dari konflik yang sekarang ini? Kalau konflik ini sudah tidak baru, betul. 2009 ya terakhir. Itu yang pertama kali ya. Yang cicak versus buaya. Kebetulan saya salah seorang deklarator yang mendirikan gerakan cicak versus buaya. Kalau sekarang ini jilid 2 ya. Jilid 2 ini lebih rumit karena kalau menurut foto-foto atau karikatur yang beredar di media sosial, seolah-olah sekarang sang cicak itu dikeroyok oleh buaya dan banteng. Banteng itu. Cicaknya sendiri masih cicak atau udah jadi kadal atau gimana? Soalnya ada yang bilang udah jadi kadal. Cicak nggak akan pernah menjadi kadal. Tetap cicak. Ya. Tetap cicak. Tapi tetap sekarang dikeroyok oleh banteng dan juga buaya. Nah kalau soal bola liar atau bola panas ini kan udah, kalau kita amati kan sudah berlangsung berapa minggu ya, 2-3 minggu ya, sejak pertama kali nama Budi Gunawan dicalonkan jadi Kapolri. Kapolri itu kan selalu yang pertama seolah dilempar ke DPR untuk fit and proper, setelah itu lempar lagi, jadi main lempar-lemparan. Sekarang ya tetap yang mulai Presiden Jokowi, ya sekarang bola kembali dikuasai oleh Presiden Jokowi. Jadi dia yang harus mengambil tindakan apapun. Ya. Kalau dalam lagu dangdut kan ada yang bilang lagunya judulnya Kau Yang Memulai, Kau Yang Mengakhiri. Persis. Begitu ya. Tapi statement dari Pak Jokowi yang kemarin itu sudah bisa mengakhiri ini semua atau belum nih? Mas Saya kira yang kemarin itu mengecewakan cukup banyak pihak, termasuk para pendukungnya barangkali ya. Tapi ada juga yang menilai beliau dalam keadaan terkepung, tersandera. Jadi hanya statement itulah yang bisa diucapkan untuk sementara. Jadi ini masih pro dan kontra. Dan saya kira posisi Jokowi sekarang cukup beruntung, bukan karena apa-apa, karena penangguhan penahanan Bambang Wijayanto ya. Jadi ini kelihatan sekarang kembali bola di Presiden. Dia kembali dituntut untuk bertindak lebih tegas sebagai pimpinan negara. Dan lagi-lagi masih diuntungkan oleh situasi begitu ya, masih Mas Bas, diuntungkan ya. oleh Tapi ada situasi. satu PR lagi Mas Bas, karena Pak Presiden sendiri bilang bahwa untuk masalah, kita kembali ke masalah Budi Gunawan, ini tidak dibatalkan tapi ditunda. Ini bukannya bom waktu juga nanti ke depannya Mas Bas? Betul, itu dia. Yang dia harus selesaikan, pertama yang wajib diselesaikan secepat-cepatnya adalah status Kapolri, yang menurut satu versi PLT, menurut versi lain tetap Wakapolri. Jadi ini siapa dan bagaimana menyelesaikannya, harus sesegera mungkin. Yang kedua ya kasus BG, kalau menurut saya juga harus cepat diselesaikan karena sudah TSK. Ya, dan KPK saya kira akan berjalan cukup cepat untuk menjadikan BG sebagai mungkin ditahan barangkali ya. Ini tugas KPK dan Presiden bersama-sama. Tapi kalau misalnya Pak BW saja sudah ditahan semalam dan tadi dini hari dibebaskan, apakah ini pertanda bahwa jangan macam-macam untuk menahan Pak BG? Itu bagaimana? Ya pasti ada perlawanan. Kita kan punya pengalaman. Sekali lagi sejak cicak versus buaya, pertarungan ini akan berjalan sengit, bertele-tele, melibatkan banyak pihak. Masyarakat terombang-ambing emosinya, tapi pada akhirnya yang keluar sebagai pemenang hanya satu, yaitu KPK. Karena kita sama-sama mendukung KPK memberantas korupsi. Persis karena itulah masyarakat terlibat. Kemarin banyak tokoh yang hadir di kantor KPK ya. Ini kekuatan moral yang utama yang bisa menentukan
akhir dari semua cerita ini. Ini bukan barang baru kok, udah pernah terjadi ya, simpang siur seperti ini. Terulang lagi jadi kegaduhan politik begitu Mas. Jadi gaduh. Nih ada Jokowi, ada KPK, ada Polri, tapi kemudian yang saat ini media kemudian berbalik arah seolah-olah mengkritik Jokowi maupun tadi media yang memang tadinya memang bersifat netral begitu, saat ini berubah menjadi sangat kritis terhadap langkah-langkah Jokowi. Ini harusnya bagaimana sih Pak? Saya kira kritis kata yang paling tepat. Sudah waktunya kita, ya media memang kan dari awal sudah menarik garis yang jelas ya. Artinya kita bisa menempatkan seorang capres sebagai ya calon yang lebih baik dari yang lainnya. Itu sudah selesai. Begitu sudah selesai pemilihan presiden, maka kita menarik garis, menjaga jarak, dari jauh mengontrol, mengawal istilah populer sekarang ya. Dan kawalan itu saya kira sudah dilakukan secara tepat oleh media massa kita secara umum ya. Hampir semua media massa melancarkan kontrol yang Kritikan, cukup. begitu. Sekarang lebih kritis. Justru karena memang kepemimpinan begitu ya. Kepemimpinan Jokowi dibutuhkan pada saat kisruh seperti ini. Kita nggak mau lagi sekali lagi terjebak dengan konflik yang bertele-tele, ya, yang sengit, yang akhirnya kita sudah tahu hasil akhirnya. Pasti KPK harus dibela, pasti KPK harus di. Langkah strategis mungkin kalau dari sudut pandang media ini harusnya nih apa yang dilakukan oleh pemimpin negara ini, apa yang harus dilakukan, Mas Bas? Ya itu pertama tentukan siapa Kapolri. Mau yang sekarang Wakapolri ya, mau yang lain terserah. Beliau punya kewenangan. Termasuk Budi Gunawan. Iya, itu yang nomor 2. Yang nomor 2 selesaikan secepatnya BG. Mau dilantik, ya, mau dibatalkan, asal jangan ditunda deh. Penundaan ini mengandung banyak bahaya. Dan bom waktu banyak di mana-mana gitu ya. Ada ranjau di mana-mana. Oke, selain itu ada lagi mungkin Mas Bas yang KPK harus didukung. KPK harus menjadi prioritas pertama perhatian dari presiden. Karena sekali lagi KPK ini menjadi sekarang nih darling ya. Media darling, public darling ya. Dan akan selalu begitu. Presiden harusnya tahu persis bahwa setiap kali terjadi konflik cicak versus buaya, pada akhirnya yang keluar sebagai pemenang adalah cicak. Apa bedanya cicak buaya yang jilid 1 dengan yang jilid 2? Karena kalau saya lihat, perhatikan, mungkin bisa jadi salah. Saya lihat yang sekarang ini kemudian masyarakat lebih bingung begitu, mana yang benar, polisi atau KPK? Ini frame media seperti apa? Enggak juga ya, sekarang KPK tetap dianggap benar dan Polri selalu akan menjadi pihak yang kalah. Sayangnya sebenarnya bukan Polri sebagai institusi. Selama ini selalu konflik KPK melawan Polri itu, Polri itu bukan keluar sebagai entitas yang utuh. Lembaga, bukan sebagai lembaga, tapi sebagai individu. Iya, individu. Kalau KPK-nya? Oknum dan lain-lain. Kalau KPK beruntungnya selama ini selalu dianggap sebagai entitas yang utuh. Karena tujuannya mulia. Walaupun kemarin sempat beberapa sosok figur Abraham Samad yang kemudian diserang di sosial media begitu dengan gambar-gambarnya. Ya, mempan nggak? Sekarang pertanyaan itu. Serangan terhadap Abraham Samad, perlakuan yang tidak senonoh terhadap Bambang Wijoyanto, mempan nggak? Oke, jadi kalau menurut Anda dari Polri ini justru adalah individu-individu ini ya terjadi adanya apa ya, persaingan internal di dalamnya begitu ya Mas Bas ya? Kira-kira begitu. Selalu konflik internal itu selalu, sebenarnya Jokowi juga begitu. Sekarang masyarakat melihat pemerintahan tidak utuh, sama dengan melihat Polri yang tidak utuh. Di dalam terjadi tarik-menarik kepentingan. Biar utuh, baca deh semua koran gitu ya. Dan tonton semua TV biar beritanya jadi utuh. Mas Bas, kita nanti akan lanjutkan lagi setelah jeda yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Berita Satu View.